Ini bunkernya saudara ya. Ya, mereka masuk ke bunker saudara. Ini baru keluar dari bunkernya mereka nih, ya kan? Jadi kalau bahaya mereka disuruh masuk bunker. Nah kalau orang Israel, orang Palestina enggak saudara ya, justru anak-anak itu disuruh di atas gedung, ya mereka berdiri di atas gedung buat jadi tameng. Jadi kalau ada roket, orang Israel itu nggak berani nembakin roketnya ke situ saudara. Kebalikannya, dan itu kenyataan. Anda nggak bisa menyangkal itu saudara ya. Orang-orang Palestina itu anak-anaknya disuruh jadi tameng saudara kan. Dan diberi, oh, nanti kamu masuk surga di blow up seperti itu, anak-anaknya dijadikan tameng saudara ya. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan mencukupi, Tuhan menyembuhkan. Istri saya kemarin sakit ya, itu kalau di Indonesia udah mati kali itu sakit kemarin itu ya, pneumonia akut ya. Nggak tahu ya, obatnya simpel saudara, dia cuma butuh kasih sayang dari saya. Tiap malam tak pijeti saudara ya, lama-lama dipijeti yang namanya suami ya saudara, akhirnya tak belikan tempat pijet, udah beli aja dah. Saya lagi ngantuk minta pijet, beli alat aja. Sampai sekarang keenakan dia setiap malam pijetan kakinya saudara ya. Tapi yang namanya istri saudara ya, pijetin kakiku ya, padahal sudah beli alat pijetanmu lebih enak ya. Saya maksudnya ada kasih sayang ya saudara ya. Tuhan menuputkan. Kemarin Bu Ana sampai kurus begitu ya, sampai turun 20 kilo ya, kemarin turun 20 kilo lagi karena pneumonia akut itu saudara ya. Wah itu kalau di Indonesia sudah mati itu saudara ya. Tuhan sembuhkan. Kita sudah pasrah Tuhan. Kalau memang ini pokoknya kasih yang baik, jangan sampai menderita. Tuhan sembuhkan, saya tambah cantik sekarang. Haleluya Tuhan. Pak Andreas ini ya, saudara saya di Jerman, sama-sama kita yatim piatu saudara, sama-sama orfan di Jerman, di Eropa ya. Jadi senasib, seumuran juga. Akhirnya anak kami berteman ya, anak-anak kami berteman. Luar biasa. Saya jadi punya saudara di Jerman ya, ada orang tua, ada Pak HW, orang tua saya. Cuma saya belum sempat mengunjungi Pak HW ya. Ini saya keburu ke Israel lagi, kemarin sudah mau berangkat tanggal 12 Mei hari kemarin ya, sama Daniel Alexander. Nggak jadi karena saya tiba-tiba harus kuliah tatap kelas ya, diwajibkan, jadwalnya maju. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Andreas untuk menjadi saudara saya, Pak HW untuk menjadi orang tua saya. Silakan Pak Ardo, Bang Ardo. Ya. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Nah, ini saudara ya. Anak-anak Gaza meregang nyawa. Warga Israel tepuk tangan di atas bukit. Saudara, ini 2014 ya, waktu intifada kedua, saudara. 2014 ketika terjadi perang gila-gilaan ya, saudara ya. Israel dihajar terus ya. Nah, mereka tenang-tenang saja, saudara ya. Kan mereka punya sistem pertahanan Iron Dome. Dan tadi saya katakan bahwa Iron Dome ini idenya dari Mazmur 91, saudara ya. Waktu perang itu terjadi, saudara ya, kan itu pagi siang malam itu kan, bombardir. Maka orang-orang Israel duduk di bukit, saudara. Dia duduk di bukit, dia bawa Coca-Cola, dia bawa meja piknik, dia makan roti atau dia makan snack, dia duduk sama keluarganya. Begitu orang belasan ratusan roket itu kan dilempar, terus dibalas lagi sama Iron Dome gitu ya. Wah, mereka tepuk tangan, saudara. Nah, waktu balas itu kan dia nembakin terus kan, pasti ada yang jatuh ke Palestina kan. Lalu anak-anak Palestina kan ikut mati. Kenapa? Karena kalau orang-orang di Israel, kalau itu sudah bahaya, maka semua yang bukan tentara disuruh masuk ke bunker, saudara. Tadi sudah saya kasih gambarnya ya, waktu masuk ke bunker itu ya, saya lihat di. Waktu mereka masuk ke bunker itu, saudara, nih saya kasih tunjukkan ya. Ini bunkernya, saudara ya. Ya, mereka masuk ke bunker, saudara. Ini baru keluar dari bunkernya mereka nih, ya kan? Jadi kalau bahaya mereka disuruh masuk bunker. Nah kalau orang Israel, orang Palestina enggak, saudara ya. Justru anak-anak itu disuruh di atas gedung, ya mereka berdiri di atas gedung buat jadi tameng. Jadi kalau ada roket, orang Israel itu nggak berani nembakin roketnya ke situ, saudara. Kebalikannya. Dan itu kenyataan. Anda nggak bisa menyangkal itu, saudara ya. Orang-orang Palestina itu anak-anaknya disuruh jadi tameng, saudara kan.
dan diberi, oh, nanti kamu masuk surga, di blow up seperti itu, anak-anaknya dijadikan tameng, saudara ya. Supaya children Palestine stand Jeruh. Semoga ketemu ya kembali saudara ya. Ini saudara ya, ini anak-anak Israel itu, mereka itu sebentar saudara ya. Oh, mereka disuruh ngelemparin batu ke pasukan Israel gitu. Disuruh kalau anak-anak Israel enggak saudara ya. Anak-anak Israel itu enggak boleh. Kalau dia masih belum cukup umur, maka dia enggak boleh saudara. Nah, kemarin tuh sebenarnya saya mau fotoin ya, tapi saya bolak-balik lupa ya. Di Haifa University ini saya kaget ya, itu ada mahasiswa kuliah pakai seragam IDF dan mereka bawa senapan saudara, laki-laki perempuan. Jadi mereka wajib militer, tapi kalau di Korea atau di Singapura Anda akan kehilangan 2 tahun. Semua anak laki-laki, semua laki-laki kehilangan 2 tahun. Mau di Korea mau di Singapura dia akan kehilangan 2 tahun usianya karena dia wajib militer, saudara. Sehingga biasanya yang cewek sudah lulus dulu, yang laki-lakinya 2 tahun kemudian baru lulus kuliah. Karena pernah wajib militer 2 tahun. Kalau di Israel, laki-laki dan wanita wajib militer dua-duanya. Dan mereka sambil wajib militer, mereka kuliah, saudara. Mereka sambil kuliah. Ya. Nah, jadi mereka dipersiapkan anak-anak muda tapi yang sudah usia dewasa. Bukan anak-anak kecil, ya, sehingga banyak korbannya anak-anak kecil. Coba Palestinian teens killed, ya, anak-anaknya pada mati semua saudara ya. Kenapa anak-anak pada mati? Ya karena dipasang. Kalau orang Israel enggak saudara, anak tadi ditaruh di bunker, ya, wanita dan anak-anak kalau di bunker, ya, di bunker itu ya. Nah, balik lagi kita kasih ke gambarnya tadi ya. Anak-anak Gaza meregang nyawa warga Israel tepuk tangan di atas bukit. Nah, sebetulnya perlindungan ini, saudara ya, perlindungan ini terjadi pada hidup kita orang Kristen, saudara. Ketika saya bertepuk tangan di atas bukit, banyak orang-orang yang menderita, saudara. Menderita. Bukan karena saya. Apakah warga Israel bertepuk tangan? Kan mereka yang nyerang, saudara. Ketika ada orang-orang yang menghendaki saya celaka, lalu mereka celaka sendiri, sementara saya sendiri nggak tahu mereka mengenai saya celaka apa enggak, tapi mereka celaka sendiri. Saya gimana? Saya mah baik-baik saja. Saya mah pesta-pesta saja. Bagaimana bisa itu? Saya masuk dalam wilayah Mazmur 91 tadi, saudara ya. Saya masuk dalam wilayah Mazmur 91, ya. Bagaimana ada iron dome dalam kehidupan saya, saudara. Ada proteksi Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Selama apa? Ada syaratnya, saudara tadi. Nah, ada syaratnya, saudara. Bahwa hati saya harus tetap melekat sama Tuhan. Nggak boleh buka celah, ya. Selama hati kita masih tetap melekat sama Tuhan, ya, sungguh hatinya melekat pada. Tapi ya diceritakan semuanya. Ya, kita coba baca ulang ya. Ini bagus sekali, saudara ya. Ini rahasia kehidupan. Serius, saudara ya. Ini rahasia kehidupan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini iron dome Anda, saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu iron dome Anda.
akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, saya mau kasih tahu Anda satu artikel, saudara, artikel kuliah saya hari ini, saudara ya. Ini saudara. Kami hari ini akan membahas ini, saudara ya. Nah, judulnya apa, saudara? Teokrasi, Theocratization of the Israeli Military. Ini menjadi masalah serius di Israel karena orang-orang Israel, ya, ya, kan IDF ini kan multi agama, tetapi mereka harus menerima berkat rabbinik, saudara, sebelum mereka berangkat perang. Apapun agamamu, saudara, mau yang Kristen, Islam, ateis, ya, dan policy di dalam IDF itu, ya, polisinya itu ada di dalam pemenang para komandan-komandan yang mereka juga adalah rabi-rabi Yahudi. Panglima perangnya mereka, jenderal-jenderal mereka juga rabi Yahudi, walaupun ada yang Islam, ada yang Kristen, jenderal-jenderalnya juga ya. Tetapi yang jadi komandernya mereka itu adalah itu tadi ya, di dalam nama Hashem itu. Nah, ini menjadi masalah, saudara, di sekarang ini ya. Sekarang ini menjadi masalah. Tadinya nggak masalah, sekarang ini menjadi masalah. Karena setiap kali mau bikin polisi sesuatu, ya, mereka harus minta berkat. Saya nggak mau masalah ini, tapi saya kasih tahu Anda bagaimana ya orang-orang Yahudi ini mereka menaruh percayanya kepada Tuhan untuk melindungi anak-anak mudanya, saudara. Terlepas dari sekularisme segala macam ya, karena saya pendukung sekularisme, saudara. Tetapi yang saya maksudkan adalah bagaimana orang-orang ini menaruh percayanya kepada Tuhan, saudara. Ya, bagaimana orang-orang ini menaruh percaya kepada Tuhan, dan di atas semua persenjataan mereka yang canggih itu, saudara ya, mereka bilang sebelum anak-anak mudanya dikirim ke medan perang, mereka harus mendapat berkat rabbinik, saudara. Berkat imam, para imam dan rabi-rabi Yahudi ini. Ya, saudara ya. Ini mereka yang punya bangsa pilihan, saudara. Dan ini yang terjadi. Terlepas dari sekularisme tadi ya, saudara, ya, terlepas dari itu. Karena saya tidak setuju dengan agama di dalam kehidupan bernegara. Tapi saya lagi tunjukkan sikap hati mereka, saudara ya, sikap hati mereka. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi, bermalam dalam naungnya Maha Kuasa, ya, dia tenang, ya kan? Sungguh, makanya saudara lihat ya, perang, setiap kali perang, orang Palestina itu 60, 100 yang mati ya, orang Israel cuma 1, 2. Wah, itu saja komandannya bisa dipecat, bisa diturunin kalau ada anak buahnya mati, saudara. Berarti ada SOP yang kamu langgar. Kalau ada tentara IDF yang mati, saudara ya, komandannya itu bisa dicopot, saudara ya. Kalau ternyata kesalahan dari SOP-nya yang salah. Tapi kalau orang yang salah melanggar SOP, ya nggak dipecat. Kan dilihat, ada evaluasi kan. Nah, kebanyakan kalau yang mati-mati itu bukan karena SOP-nya, tetapi karena si tentaranya ini melanggar SOP. Mungkin dia lihat anak-anak kecil gitu, kasihan gitu kan. Mau kasihan, terus mau ditolong, atau ditusuk sama anak kecil ini. Anak kecil sudah umur 10 tahun nusuk orang, saudara ya. Umur 7 tahun, ya. Tiba-tiba, ini anak kecil pura-pura lumpuh kakinya itu kan, saudara ya. Pura-pura jatuh, aduh tolong. Begitu mereka deketin, dia meledakkan badannya, saudara. Wah, meledak. Mati ini tentara Israelnya. Nah, itu namanya melanggar SOP. Nggak boleh membawa perasaan gitu, nggak boleh. Kita mau kasihan, nggak boleh, saudara. Gimana? Itu terjadi ya, saudara ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat pelengkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Kalau kita bernaung dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, kalau hidupmu itu ya, taruhkan hidupmu, sandarkan hidupmu kepada Tuhan, nggak basa-basi, nggak klise. Anda tadi lihat ya, itu nggak klise tadi, saudara ya. Bagaimana teokratisasi di dalam militer IDF itu, saudara, itu nggak klise. Itu perdebatan yang serius, saudara ya. Itu gegerannya luar biasa, sampai dibahas di perkuliahan kami, saudara, sampai dibahas, dan itu menjadi hal yang panas di senator Israel ini, saudara ya. Serius. Karena yang satunya, jadi ada tiga kubu. Yang satunya percaya agama di atas segalanya,
yang sekularisme, janganlah, kita ini udah di zaman modern, kita singkirkan, karena ternyata tentara kita tuh dari Kristen, Islam, ada yang ateis, ada yang tentara bayaran juga, saudara kan. Dan juga yang satu bilang yang di tengah-tengah, enggak, kita tetap bisa, yang tengah-tengah ini berusaha mendamaikan, kita tetap sekularisme, nggak apa-apa, tetapi yang mau berdoa, berdoalah. Saya maunya yang itu, yang mau berdoa, berdoalah, tetapi tetap disediakan tempat, ya, dan setiap kali mau berangkat ya diutus, nggak apa-apa, kan terserah, mungkin setiap kali mau berangkat semua dikumpulin, ada imam yang berdoa, karena itu kan negara Israel, negara agama kan, Israel itu memang, ini sekarang jadi masalah juga, demokrasi dan sekularisasi di Israel, saudara. Tetapi kenapa hati mereka dia sandarkan, bukan basa-basi, saudara. Kehidupan mereka, ya, kehidupan personal mereka itu, mereka juga jaga kekudusan, saudara ya. Sebagian besar warga Israel itu anti poligami. Apalagi yang dari orang-orang Askenas. Mereka jaga hidupnya, saudara, dan kekudusan. Ya, walaupun ada yang mendukung poligami, orang-orang Yahudi yang berasal dari Yaman, dari Arab itu pendukung poligami, saudara ya. Tapi kalau yang dari Eropa ini anti poligami, saudara. Dan dia hidup dalam kekudusan. Mereka benar-benar menjaga, dan anak-anaknya hidup dalam kekudusan. Sebab mereka percaya pertobatan itulah, pertobatan orang-orang Israel yang sejati yang meluputkan mereka. Jadi saat ini terjadi, memang di Israel itu terjadi pertobatan yang luar biasa. Anda jangan berpikir bahwa Israel ini tidak mengikuti agendanya Tuhan, loh, saudara. Replacement teologi itu adalah sebuah teologi yang paling salah yang pernah ada di dalam kekristenan, saudara. Replacement teologi, sehingga membuat Anda tidak mengerti apa namanya kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, kenapa, saudara? Kalau Anda melihat paralelisme, saya tunjukkan, saudara ya. Sejak zaman Yesus Kristus, ya saudara ya, maka orang Kristen dia punya New Testament, saudara, Perjanjian Baru. Maka orang Yahudi dia punya Talmud, saudara. Talmud ini nggak main-main, saudara ya. Talmud ini, walaupun Talmud itu sebagian ada yang mengutuki Yesus, tapi Yesus yang mana nih? Ada banyak Yesus dalam Talmud, saudara. Yesus Pandera, Yesus Paraya, Yesus ben Yosef, Yesus ben Yehuda, Yesus ben Salomon. Ada cuma Yesus saja, ada banyak Yesus. Jadi Yesus yang mana yang sedang diceritakan ini, saudara? Ya, ada banyak Yesus, dan itu bukan Yesus, sebagian besar dari itu bukan Yesus Kristus yang itu, saudara. Karena memang ada Yesus, ada Yesus Barabas, ya kan? Ada banyak Yesus. Yesus yang mana yang sedang kamu cerita nih? Ya, ada Yesus yang mana? Kalau Yesus yang prajurit, Yesus ya Barabas, saudara. Jangan-jangan yang dimaksud Yesus Pandera ini adalah Yesus Barabas. Karena prajurit, saudara ya. Karena Pandera itu apa? Pandera itu bukan nama orang, Yesus Pandera. Yesus Pandera itu adalah pasukan tempur, saudara. Pasukan tempur, orang-orang Ethiopia itu, orang-orang Kus yang kombatannya orang-orang Roma, ya. Tapi mereka pakai pakai jubah itu ya, jubah kumbang ya, macan kumbang, penter itu loh. Panther itu ya, kepalanya ditaruh di atas kepalanya itu, dan itu adalah pasukan elit, saudara. Yesus Pandera. Nah, bukan Yesus Pandera, anak Yesus ben Pandera. Pandera itu bukan nama orang, tapi pasukan tempur, ya saudara ya. Jadi Yesus yang mana? Itu Yesus Pandera itu bukan Yesus Kristus yang dimaksud di dalam Perjanjian Baru. Ya, tapi kita nggak bahas itu. Tapi kita lagi cerita bahwa ada kaitan, saudara, ketika Anda baca Perjanjian Baru dengan Talmud, ya, itu di abad yang sama, saudara ya, terciptanya, dibangunnya Perjanjian Baru dan munculnya Talmud itu di zaman yang sama, saudara. Kemudian di zaman 1000 tahun kemudian di era Rabinik, saudara ya, di era Rabinik itu, maka di sini Alkitab mulai terbentuk, saudara. Alkitab
anak ini kan mulai disalin ulang, ya kan? Di sini muncullah generasi para rabi ini. Ada Rambam, Ramban, yang para filosof-filosof. Di sini juga mulai ada para filosof-filosof Kristen, saudara. Terus di sini ada gerakan evangelis, ya, ada gerakan evangelis. Di sini muncul gerakan hasidik, saudara. Gerakan hasidik itu mirip gereja Pentakosta karismatik, evangelis, gereja evangelikal, ya, evangelikal, ya, gerakan pietisme, Salehan, ya, Jonathan Edwards segala macam. Maka mereka ada gerakan hasidik. Gerakan hasidik ini kemudian dia bergerak lagi, ya, ada yang mujizat di dalam terus ada lagu pujian, kayak apa, puji-pujian yang luar biasa megah itu, ya, itu tulis di sini. Coba Anda lihat, ya, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kekristenan, Tuhan bekerja juga di dalam tradisi Yudaisme, saudara. Sama dengan gerakan yang sama, saudara. Kalau masuk sampai detailnya nanti bisa sama persis. Apa yang terjadi dalam kekristenan itu terjadi di dalam orang-orang Yahudi sekalipun negaranya nggak ada waktu itu. Ya kan? Mengapa orang-orang Kristen, ya, kehilangan jejak tentang akhir zaman dan rahasia-rahasia yang belum dibukakan, saudara? Tadi yang nanya, ya, yang nanya nubuatan Daniel di akhir zaman baru akan dibukakan. Karena baru akhir zaman negara Israel itu muncul lagi, saudara. Replacement teologi gugur, saudara. Ya, kalau Anda membaca dalam Roma 11, ya, bahwa orang-orang Yahudi ini, ya, tidak menjadi bagian sampai nanti jumlah orang yang diselamatkan di seluruh dunia genap. Sehingga apa, saudara? Nubuatan ini adalah nubuatan yang paralel. Anda tidak bisa memisahkan orang Yahudi dari kekristenan, saudara. Tetapi tahun 300 orang Yahudi itu dibuang dari kekristenan, saudara, ya. Itu ada di dalam paper yang saya bikin juga, tahun 300 itu, ya, orang Yahudi itu dibuang setelah Kristen jadi agama negara, ya, Kristen jadi agama negara, kemudian orang-orang ini dibuang, saudara, orang-orang Yahudi ini dibuang. Serem, ya, saudara, ya. Disingkirkan hukum-hukumnya, kalendernya, sehingga kita kehilangan jejak. Tapi karena ada Roh Kudus menolong kita, saudara, sehingga Tuhan bikin, ya, dari mulai Martin Luther segala macam untuk mengembalikan kekristenan tetap di dalam tracknya, saudara, nggak sampai sesat. Jadi tetap walaupun sudah dibelokkan oleh banyak orang, tetapi tetap ke dalam tracknya sampai nanti ketemu di sini, saudara. Dua saksi Allah. Nanti kan ketemunya di dua saksi Allah, saudara. Ya, antara Kristen dengan Yahudi nanti ketemunya di dua saksi Allah. Apakah itu mesianik? Bukan, saudara. Karena mereka tetap Yahudi dan mereka tetap, yang Kristen tetap Kristen, yang Yahudi tetap Yahudi. Dan mereka akan jadi dua saksi Allah itu. Nah, jadi, saudara, ketika kita mempelajari orang Yahudi, janji Tuhan kepada orang Yahudi, bukan untuk mengaguminya, bukan untuk Anda muji-muji Yahudi, ada jadi kacungnya Yahudi, bukan, saudara. Tetapi supaya Anda melihat agendanya Tuhan ada di dalam itu, saudara. Jadwalnya Tuhan ada dalam orang Yahudi. Tuhan bekerja. Anda lihat orang Yahudi, itu cara Tuhan bekerja, saudara. Nah, balik lagi ke Mazmur 91. Ya. Dengan, ini tadi, ya, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Corona, apakah ada orang mati di Israel, saudara? Hampir nggak ada, saudara. Ya kan? Ketika ada penyakit-penyakit menular, siapakah yang menemukan banyak sekali obat-obatan? Ya, orang Yahudi, ya, saudara. Ya kan? Obat-obatan dunia itu, di dunia itu ditemukan sebagian besar oleh orang-orang Yahudi. Ya, termasuk penisilin, saudara. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah kapak sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan bakar tembok. Engkau tak usah lagi takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara, ada orang-orang yang mencoba memfitnah kamu, itu yang dimaksud dengan panah di waktu malam, saudara, ya.
kita tidak ngerti, tiba-tiba ada panah, itu kan namanya fitnah itu saudara ya. Berapa banyak Anda difitnah dan Anda nggak ngerti. Anda nggak perlu takut kalau Anda hidup di dalam naungan Allah tinggi. Nggak perlu kejang-kejang, saudara. Nggak perlu Anda gusar. Berapa banyak orang fitnah saya. Apakah saya terus kejang-kejang marah-marah? Tenang saja, saudara. Itu galau udah ngamuk-ngamuk. Nggak usah ngapain, nggak usah diurusin. Tapi kenapa dilaporkan polisi loh? Kan saya bilang kalau Anda merasa dirugikan dengan donasinya si debitur, lapor polisi saja, nanti Galarua yang nampung. Ya, kalau kita ada urusan saudara, apakah berdampak fitnahan orang-orang terhadap kita? Enggak. Orang-orang Islam sendiri, orang-orang Kristen sendiri, bahkan Gilbert memfitnah kita pun, apakah berdampak? Enggak, saudara. Donasi mah tetap kenceng kita, saudara. Proyek-proyek kita tetap jalan. Lele kita baru panen, saudara. Oh, ini pengumuman ya, kita baru panen ikan lele, saudara ya. Nah, kita baru panen ikan lele, saudara. Jangan main-main, kita panen ikan lele ya. Siapa yang berminat, saudara, Anda bisa. Ya, kita baru panen ikan lele. Sebentar, saudara. Nanti saya tampilkan di pengumuman terakhir ya, saudara ya. Moga-moga nggak lupa. Sebentar lagi. Jadi Anda nggak perlu takut sama kedahsyatan malam. Untuk apa kedahsyatan malam? Sesuatu yang Anda tidak ngerti dan tidak bisa Anda prediksi dan tidak terduga, tapi tiba-tiba terjadi, tenang saja. Sekalipun itu terjadi, Anda tenang saja. Kalau Anda hidupnya di dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi, ya, ada sakit penyakit segala macam, Pak nggak perlu vaksin. Oh, vaksin dong, bodoh amat. Kalau vaksin, jangan nggak vaksin, jangan nantang, ya kan? Tetapi karena itu sudah ada, vaksin itu adalah mujizat dari Tuhan. Anda nggak usah belagu, saudara. Ya, kalau gitu Anda nggak usah makan dong, nggak usah makan. Nanti Anda pasti hidup mujizat dari Tuhan. Anda nggak usah makan, ya. Kan bodoh kalau begitu, saudara. Apakah Anda perlu makan? Perlu. Nggak usah minum. Kalau Anda mau mujizat, nggak usah kawin. Nanti kan bisa punya anak sendiri. Kan goblok Anda itu namanya. Nggak seperti itu, saudara. Kalau ada sudah tersedia, Anda ambil. Jangan takut, jangan ragu, jangan sok, jangan terlalu saleh. Ya, ada vaksin, jangan takut, saudara. Oh, tapi kan itu ada tanda di tangan kanan, Pak. Ya kan vaksin di tangan kiri, bukan di tangan kanan. Oh, bukan di jidat, kecuali kamu disuntik di batukmu, di jidatmu, jangan mau, saudara. Ya goblok juga kalau Anda mau disuntik di jidatmu, mau disuntik, kan goblok Anda juga yang disuntik. Agak ngerti juga kalau Anda mau disuntik di jidatmu. Tanda antikris itu di tangan kanan, saudara, bukan di tangan kiri. Vaksin itu di tangan kiri, ya. Anda nggak perlu takut. Kenapa? Karena 1.000 orang berbasismu, 10.000 sedangkan tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu beneran, saudara ya. Janji Tuhan itu ya dan amin sampai dengan hari ini. Anda tidak perlu takut kalau Anda hidup mendekat sama Tuhan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Tadi ya, orang-orang Israel nonton, orang-orang Palestina pada mati, saudara. Ya, engkau hanya nonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Anda lihat ya, orang yang mencelakakan saya semuanya celaka sendiri. Padahal saya tidak pernah berdoa buat kecelakaan mereka, saudara. Mereka yang mendoakan saya celaka, mereka mencaci maki saya, mereka sendiri yang hancur, ya kan? Dari yang ditinggal bininya sampai yang masuk penjara. Saya nggak pernah mendoakan mereka, bahkan ayo saya menawarkan bantuan, menawarkan pertolongan. Saya ngomong dengan vulgar ya, bukan saya bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Oh enggak, saudara, ya jauhkan Tuhan. Kita bahkan kasihan. Tetapi kalau orangnya memang nggak mau menerima pertolongan, kita masa menolong orang yang ngemis, saudara. Masa kamu nggak mau ditolong ya sudah, kita menawarkan pertolongan. Kamu nggak mau ya sudah, kan begitu, saudara. Tapi apakah kita mengharapkan kecelakaan mereka? Ya enggak juga, ya. Mereka melihat pembalasan orang-orang Islam yang mencelakakan, yang berusaha mencelakakan saya, saudara. Agustan mau bunuh saya, mati ya, setengah mati kan sekarat sekarang si Agustan ya. Tapi kan kita tetap menawarkan pertolongan. Dia nggak mau ya sudah, kan begitu, saudara. Orang-orang mencelakakan, mengikhtiarkan kecelakaan saya. Saya pernah cerita ya, 2 orang mati, saudara ya. Di awal-awal pelayanan saya, 2 orang ini yang tahu semua tentang saya dan saya belum siap untuk dibongkar masa lalu saya. 2 orang ini dia akan bongkar masa lalu kamu. Mati dua-duanya, saudara. Apakah saya mengendaki kecelakaan dia? Enggak, saudara. Sungguh saya waktu itu dalam ketakutan, Tuhan tolong. Malah mati, saudara. Saya kaget, saudara ya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang Maha Tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka
akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Semua orang yang mengutukin saya, saudara, semua kutuk itu sama Tuhan disulap jadi berkat. Ya kan? Anda melihat setiap hari Anda, ini tadi ya, banyak yang ngutukin saya. Apakah saya tambah sial? Enggak, tambah diberkati. Hari ini saya dari Haifa, saudara. Biaya dari mana? Apakah saya nyuri duitnya Damaris, gundul mupeang, saudara? Hanya sama Bu Lianti. Tuhan memberkati, saudara ya. Semua kutuk yang Anda lemparkan kepada saya, berapa kemarin siapa tuh yang ngutukin? Katanya biar nggak usah diterima, biar pulang ke Indonesia, nanti disambut, nanti kita berdonasi buat Paul kalau Paul penjara. Mengharapkan kematian saya, mengharapkan kecelakaan saya. Hati-hati, saudara ya. Itu berbalik kepada Anda nanti. Dan lagian, semua kutukmu itu jadi berkat barunya. Hari ini saya malah di Haifa, saudara. Nggak mungkin kalau dari Haifa pasti dia akan saya hello. No. Saya hello dari Haifa sekarang. Ya kan? Saya hello dari Haifa, saudara. Wih, keren, saudara ya. Ini di belakang dormitory saya, saudara. Di belakang saya seperti ini. Ya. Itu di belakang itu adalah kota Haifa. Yang lautnya itu, kalau Anda lihat, kalau bening itu ya, kalau nggak ada awannya itu, Anda bisa melihat Pulau Kreta. Di belakang saya itu nanti, kalau lagi nggak ada awan itu, Anda bisa melihat Lebanon, saudara. Karena Haifa itu dekat Lebanon. Ya, Anda bisa melihat Lebanon dari situ. Nah, ini kota Haifa, saudara. Tadi malam saya mau foto lupa, saudara ya. Saya capek sekali ngantuk. Ya. Ini kemana yang saya foto nih ya? Ini dari kampus kalau ini ya. Saya ingat dari kampus. Kalau tadi itu dari dormitory, saudara ya. Kalau ini tadi dari dorm. Ya, wah, saudara, wah, cool ya kayaknya. Belagu amat, saudara ya. Belagu amat. Ya begitulah, saudara, gimana? Ya kan, orang mencelakakan saya, malah saya semakin diberkati, saudara. Ya, semakin Anda mengutuki saya semakin diberkati. Ya kan? Kenapa? Karena saya punya mantra Mazmur 91. Ini mantra saya, saudara ya. Mantra. Bilang mantra aja saya bilang mantra. Ya. Malah petaka akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Nggak ada orang bisa ngutukin kita. Kalau kamu melekat dengan basa-basi sama Tuhan, hatimu beres. Sungguh-sungguh beres. Kalau sampai terjadi, berarti ada yang nggak beres sama kamu. Oh, sungguh saya nggak main-main, saudara ya. Saya ngomong ini nggak klise, saudara ya. Hatimu beres sampai beres. Makanya kalau Tuhan lagi hina kamu, Tuhan lagi biarkan orang lain menghina kamu, menghancurkan kamu yang nurut sama Tuhan. Jangan belagu, saudara. Saya tersinggung. Jangan, saudara. Ingat Daud waktu dicaci maki sama anaknya Saul, saudara. Ya kan? Dia bisa nggak langsung bunuh? Bisa. Gak usah tersinggungan. Ya. Sebab malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dalam segala jalan. Anda mau milih Anda menjaga diri sendiri, apa Anda milih Tuhan yang jaga Anda? Saya sekarang kalau ada orang mau ganggu saya hantam bisa nggak? Bisa, saudara. Ya kan? Sama seperti dulu ya, 2010. Orang ganggu saya tak samperin, saudara. Orang ganggu istri saya tak gebukin, saudara. Serius ya. Ya. Orang hina saya tak samperin, saudara. Tetapi itu saya menjaga diri saya sendiri. Mau seberapa hebat. Hari ini Tuhan yang menjaga saya, saudara. Nah, Anda mau terima Tuhan yang menjaga Anda ikutin aturan mainnya Tuhan. Apa, saudara? Rendah hati. Intinya Anda harus mendekat sama Tuhan dan benar-benar mengharap pertolongan Tuhan. Jangan Anda yang balas, Tuhan yang balas. Anda sanggup nggak begitu? Kalau nggak sanggup, ya Anda jaga diri Anda sendiri sana. Tetapi ya tadi, ada tulah, ada panah di waktu malam, ada penyakit sampar. Anda sanggup nggak ngadapin semua ini? Kalau saya nggak sanggup, saudara. Saya emang nggak mau, mesti dengan sama Tuhan saja. Nggak apa-apa, Tuhan. Kalau memang saya harus direndahkan, dihancurkan. Yang penting, ya tadi itu ya, artinya saya melekat sama Tuhan. Kalau saya melekat sama Tuhan, maka ada naungan yang maha kuasa, ada Iron Dome dalam hidup saya. Anda mau pilih mana? Anda mau pilih sombong-sombongan? Kamu belum tahu siapa saya ya. Kamu belum tahu, emang nggak tahu. Anda mau sombong-sombongan, tersinggungan gitu. Ya, mau balas dendam. Ya kan? Anda mau jaga, oh, saya harus menjaga keluarga saya. Loh, saya nggak perlu Tuhan yang jaga keluarga saya, saudara.
Tiap hari saya doakan, sini anak-anak doa. Dalam nama Tuhan Yesus, batalkan semua kutuk, jiong, sial, sumpah serapah, mafia, nubuatan buruk, niatan buruk, semua perkataan buruk, semua sial, batalkan dari kamu dalam nama Yesus. Saya tiap hari doakan anak-anak saya, saudara ya. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Ini kan Markus 16. Siapa memberitakan Injil? Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga, doa iblis. Ya, ajar saudara. Kenapa saya nggak takut kemana-mana? Ke Haifa saya nggak takut, ke Israel nggak takut. Iya kan? Selama paspor saya boleh, pokoknya saya pergi. Nggak takut, saudara. Kalau ke Indonesia nggak bisa. Ada tulisannya out-of-sounded Indonesia, saudara. Gimana mau pergi? Anda jangan paksa saya pulang ke Indonesia. Beli tiket aja nggak boleh. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Karena hatinya melekat. Hatimu melekat nggak sama Tuhan? Wah, hatimu melekat sama bokep kok. Bohong kamu kalau bilang melekat sama Tuhan. Hatimu melekat sama donasi kok. Benar nggak? Hatimu kan melekat sama donasi. Kok Pak Paul juga enggak? Kamu boleh tanya sama itu 4 yayasan yang kita bikin, ada nggak mereka transfer uang sama saya? Yayasan-yayasan ini nggak ada, saudara. Malah saya instruksikan kemarin buat Pak Yusuf Manupulu, kita support. Kenapa Rudi Simamora enggak? Ya satu pintu. Kenapa ya si siapa itu? Berarti apa itu nggak support? Ya satu pintu ya kita nggak mau, saudara. Kita nggak satu pintu, siapapun boleh. Pokoknya saya kumpulkan dana di sini, Pak Yusuf Manupulu dan istrinya sudah setuju, ya kita kumpulin. Nyatanya lawyernya kita yang bayar kok. Lawyernya Yusuf Manupulu yang bayar kita, saudara ya. Lawyernya bukan dari kita, itu lawyernya dia sendiri. Saya nggak intervensi. Kami tidak intervensi, tapi itu yang bayar kita, saudara ya. Apollonius dan Wawan kita rawat. Lancar kan? Kalau kita yang rawat pasti nggak akan ribut, sudah lancar. Ya, sudah 300 juta Apollonius dan Wawan kita rawat tiap bulan, saudara. Yusuf Manupulu ini kita rawat juga. Ya kan, kemarin untuk makanan di penjara pun kita kirim ya. Terus karena mana ada sedikit masalah, terus kejauhan juga ya 20 km dari Polda, maka istrinya Yusuf Manupulu pindah ke yang lebih dekat ya. Jaraknya cuma 5 menit atau 15 menit dari Polda, sekarang tadi 20 kilo dan macet, saudara ya. Sehingga repot sekali ya. Nah, sekarang pindah ke kos-kosan, tapi tetap saya berharap nanti Galarua sama Damaris tetap bisa mengcover ya, saudara ya. Tapi juga Pak Aman Suherman juga dirawat ya, dan kita perlu tengok Rudi Simamora ya. Dan ini kan sudah inkrah, mungkin Pak Yarman minta tolong ya untuk tengok Rudi Simamora, apa yang dia butuhkan, keluarganya apa yang dia butuhkan, kita support ya. Kita support Pak, emang dia di penjara kok. Walaupun kesalahan dia sendiri ya, kesalahan dia sendiri, tapi ya kita tetap lihat. Kalau Pak Aceh gimana ya? Pak Aceh nggak bisa, dia nggak mau terbuka sama kita kok, istrinya kok. Ya suruh tampil di Zoom nggak mau, ya gimana kita mau tolong dia? Apalagi kontrakannya setahun 20 juta buat sendirian, gila Pak. Jangan nanti buat selingkuh ya, saudara. Nanti buat anaknya selingkuh, kita nggak mau, saudara ya. Kos, suruh kos saja, kalau mau kos. Dengan Pak Yusuf Manupulu istrinya jangan kos kok, saudara. Istrinya Pak Yusuf Manupulu saja istrinya ngekos satu kamar mandi, lainnya mau gagalan kontrakan rumah 20 juta. Kadang-kadang saya nggak ngerti cara berpikirnya ini orang-orang ya. Ya dulu masih miskin, ya kos-kosnya dulu parah sekali ya, satu kamar berdua dulu istrinya itu ya, KC itu ya. Saya masih ingat kok, masih ada rekaman videonya, saya masih punya, saudara. Ya, waktu ikut kelas kita. Satu kamar berdua isi sama KC, yang pakainya tumpuk-tumpuk, orangnya berantakan tuh ya waktu itu ya. Sekarang suruh ngekos lagi, enggak, ya gimana? Memang orang kalau sudah naik suruh turun susah. Kita nggak bisa bantu kalau yang begitu, saudara. Banyak yang perlu kita bantu. Nggak cuma Pak Yusuf, nggak cuma Pak Aceh. Banyak yang kita bantu, yang harus, dan kalau mau dibantu, masalahnya kan nggak semua orang mau dibantu. Ya, coba lihat, bila ia berseru, sebentar ya, sungguh hatinya melekat padaku, maka kau meluputkannya. Kalau kamu melekat erat sama Tuhan sungguh-sungguh, saudara ya, aku akan membentenginya sebab dia apa? Mengenal namaku. Bagaimana bisa mengenal, saudara? Ginosko, ada keintiman. Dari mana ada keintiman? Saya sama anak intimnya dari mana? Hubungan seks? Bukan, saudara. Dari kami mengalami susah senang bersama-sama 25 tahun. 20 Februari, jaga tanggal mainnya. 20 Februari
tahun 2024 kami kawin perak, saudara ya. Dari mana keintiman saya dengan anak? Bukan dari seks, tapi dari mana? Dari suka duka, penderitaan. Bukan lagi suka, lagi banyak duit, saya anak happy-happy, begitu saya lagi duka ditinggal sama anak pergi. Enggak, kita suka duka bareng-bareng. Kemanapun saya pergi, anak ikut, saudara. Ya, saya di Palembang, anak ikut. Ya, saya di Bali, anak ikut. Saya di Semarang, anak ikut. Saya di Jakarta, anak ikut. Saya di Salatiga, anak ikut. Saya ada di sini, ya kalau di Haifa belum ya, karena dia lagi kerja sekarang ini kan. Saya di Belanda, anak ikut, saudara. Belum ada kepastian, tapi itulah iman seorang istri kepada suaminya, beriman, ya, beriman. Istri beriman kepada suaminya harus, kalau nggak gimana? I trust you, ya kan? I trust you wherever you go, I'll be with you. Itu istri yang benar, saudara. Manapun kamu, apapun, aku akan bersama kamu. Ya, bukannya ninggalin, saudara. Kalau nggak ninggalin, nggak akan ada mengenal, nggak ada. Anak akan mengenal saya, nggak akan. Justru karena anak dalam suka dan ingat-ingat duka, maka bisa mengenal kita suami istri. Dengan Tuhan juga begitu. Anda lagi diberkati, haleluya, haleluya. Begitu Anda lagi susah, Anda cari dukun, kan kurang ajar, saudara. Sempalong sandal, saudara. Iya kan? Saya juga mengalami, bukan cuma Anda, saya mengalami tidak setia kepada Tuhan. Tapi dalam penderitaan itu, justru saya mengenal Tuhan. Di dalam penderitaan, saya justru mengenal Tuhan, saudara. 5 menit lagi. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Hari ini saya seru, Tuhan, saya butuh duit buat di Haifa. Ya, Tuhan jawab, saudara. Tuhan kirim 6.000 euro, saudara. Dengan cara yang ajaib. Saya juga nggak nyangka, kok bisa pas? Ya, kakak saya kirim ya. Kakak saya tak kirim nih. Kirim. Kok bisa pas? Waduh, saya bilang, bisa pas ya, bisa pas itu, saudara ya, bisa tepat itu. Aduh, 6.000 itu ya, tahun kemarin itu ya, tahun kemarin. Tuhan, bisa pas. Ya kan? Aku menjawab, Tuhan, semua yang kita doakan, Tuhan jawab. Ya, bukan nanti, tunggu, tidak. Wah, itu teori, saudara. Itu teori, itu klise. Tuhan menjawab 3. 1, nanti, tunggu, nanti, atau iya, atau nanti, atau tidak. Enggak. Yohanes 15 berkata, ya, kalau kita tinggal di dalam rema Kristus dan tinggal di dalam agape Kristus, ya, maka apapun yang kamu minta dan doakan, apa yang kamu kehendaki akan dikabulkan. Tapi kamu harus melekat dulu sama Tuhan. Masalahnya kamu tidak melekat Tuhan, buktinya apa? Nyatanya kamu masih minta mobil mewah kok. Bohong kamu kalau tidak melekat sama Tuhan. Nyatanya kamu masih pengen kawin lagi kok. Nyatanya kamu masih pengen macam-macam yang duniawi kok. Masih pengen barang-barang mewah kok. Nggak mungkin kamu hatimu melekat sama Tuhan, pendeta-pendeta ini. Iya kan? Aku akan, ya, bila ia berseru, aku akan menjawab, saudara. Ya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dalam himpitan-himpitan. Waktu saya masuk pertama Eropa, alhamdulillah saya nggak sesak, saudara, difitnah pendeta dari Indonesia, dosen saya sendiri, saudara, ngatain saya sesak, di broadcast mana-mana, saudara. Saya diblok, nggak bisa masuk ke gereja Indonesia, yang padahal saat itu saya sedang sangat membutuhkan. Tetapi begitu saya ngerti, saya diblok dan saya difitnah ya, saya disingkirkan dari gereja-gereja Indonesia ya. Saya kan datang ke sini buat orang Indonesia, saya positif, saya nggak marah. Saya langsung fokus dengan orang bule, dengan orang-orang imigran. Dan saya panen, saudara. Saya panen orang Belanda, orang Jerman, imigran, saya panen. Sementara orang Indonesia, pendeta-pendeta Indonesia nggak bisa panen. Saya panen banyak di sini. Mengapa? Karena Tuhan rubah. Dan dalam kesesakan itu, saudara, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Justru saya dimuliakan di saat kesesakan itu, saudara. Tiba-tiba sekarang, ya, Papi Daniel Alexander, coba siapa yang tidak kenal beliau, siapa yang tidak tahu betapa hamba Tuhan ini berdedikasi dan berintegritas. Ya, pendirinya Abba Love itu tiga-tiganya itu muridnya beliau nih, saudara. Ya. Saya dapat
kakek gurunya saya langsung yang merekomendasi. Ya mungkin saya nggak ngilang-ngilangin. Kenapa donasi kita di sini bisa kenceng begitu? Ya mungkin karena rekomendasi beliau juga, kita nggak ngilang-ngilangin, saudara ya. Tanpa rekomendasi beliau juga mungkin saya juga bukan siapa-siapa. Kita nggak boleh melupakan jasa budi orang lain dalam hidup kita, investasi orang lain. Saudara. Tanpa sekarang ya gereja-gereja Indonesia mulai buka pintu ke saya. Karena memang saya untuk ultimatum, kalau tidak kerjasama dengan saya, ya saya akan dirikan komunitas di sana. Pokoknya saya butuh tempat untuk memuridkan orang-orang yang saya injili. Sekarang mereka membuka diri buat saya, saudara. Ya, malah saya kehabisan waktu buat memenuhi pelayanan ini, saudara ya. Aku akan meluputkan dan memuliakan selain Anda diluputkan dari semua fitnahan-fitnahan, dari semua niat-niat busuk orang itu. Kamu juga di dalam kesesakan itu kamu akan dimuliakan asal kamu tadi melekat sama Tuhan ya dan mengenal namanya serta berseru kepada namanya. Dengan panjang umur akan kukunyangan dia. Tuhan janji umur saya 70, saudara ya. Buat saya cukup ya. Buat saya cukup supaya jangan bikin susah anak-anak, saudara ya. Umur 70 berarti 20 tahun lagi ya kira-kira saya bisa lihat anak saya remaja lah ya, SMA atau kuliah gitu ya. Buat saya cukup, saudara ya. Nah, yang penting saya mati dalam keadaan sehat. Kalau perlu matinya dibom lagi di Irak begitu, terus dibom, udah langsung mati gitu ya. Jangan mati sakit. Aduh, dipasang kateter titiknya, saudara. Aduh, ngomong Tuhan, jangan, jauhkan aku dari itu, Tuhan. Biar saya mati itu dibom gitu ya. Lagi di Irak dibom, udah selesai, saudara ya. Udah pulang, tinggal nama. Nggak bikin susah. 100 tahun, bau, mambu. Orang tua itu kan udah 100 tahun bau, saudara. Itu yang susah, makanya disuapin, ada pikun, ada dibully sama dibully sama pembantunya kan, dibully kan kalau satu karena pikun kan. Saya melihat orang tua kasihan, saya tak marahi, saudara ya. Kalau ada pembantu berani bully oma saya itu sayang sama Miracle ya, karena oma saya pernah nginep di rumah saya waktu itu umurnya masih 90 tahun, saudara. Diselimuti apa sama si Miracle itu ya. Lucu sekali itu dulu. Oma saya ini umurnya sekarang 100 tahun, saudara ya. Dengan panjang umur kekunyangan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Kuperlihatkan artinya apa? Ada tantangan. Anda kan melihat tantangan. Bukannya nggak ada tantangan. Jalan ngomong itu nggak ada masalah. Ada, saudara. Cuman akan kuperlihatkan. Kalau kuperlihatkan kan berarti ada masalah. Ada masalah, ada tantangan. Ada masalah, ada musibah, ada bencana, bukan musibah, sorry ya, saya ralat. Orang yang dekat sama Tuhan nggak akan kena musibah. Dia akan terancam hidupnya. Tadi ya, yang pertama kali nanya tadi ya sebelum kita live. Mengapa orang-orang yang baik-baik ini sukanya terancam hidupnya? Supaya dia melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dia tidak akan sial. Tak jamin tidak akan sial. Saya tidak pernah sial. Sejak saya bertobat 2014, ya pemulihan dan sampai dengan hari ini 8 tahun. Tidak ada satu hari sial pun dalam hidup saya, saudara. Tidak ada satu hari sial pun dalam hidup saya. Tuhan meluputkan, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan mencukupi, Tuhan menyembuhkan. Istri saya kemarin sakit ya. Itu kalau di Indonesia udah mati kali itu sakit kemarin itu ya. Pneumonia akut. Ya. Nggak tahu ya, obatnya simpel, saudara. Dia cuma butuh kasih sayang dari saya. Tiap malam tak pijeti, saudara ya. Lama-lama dipijeti yang namanya suami ya, saudara. Akhirnya tak beli tempat pijet. Udah beli aja dah. Saya lagi ngantuk minta pijet. Beli alat aja. Sampai sekarang keenakan dia setiap malam pijetan kakinya, saudara ya. Tapi yang namanya istri, saudara ya, pijetin kakiku ya, padahal sudah beli alat pijetanmu lebih enak ya. Saya maksudnya ada kasih sayang ya, saudara ya. Tuhan meluputkan. Kemarin Bu Ana sampai kurus begitu ya, sampai turun 20 kilo ya, kemarin turun 20 kilo lagi karena pneumonia akut itu, saudara ya. Wah, itu kalau di Indonesia sudah mati itu, saudara ya. Tuhan sembuhkan. Kita sudah pasrah, Tuhan. Kalau memang ini pokoknya kasih yang baik, jangan sampai menderita. Tuhan sembuhkan, saya tambah cantik sekarang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita nggak ada tanya jawab, saudara, untuk penutup. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat.
Kau bilang banyak yang tobat.